Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nawas Domu Marihot Romauli. Saya merupakan dosen di Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kimia Pangan dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2020. Pada mata kuliah Kimia Pangan dengan bobot 3 SKS merupakan mata kuliah wajib pada semester 3. Adapun capaian pembelajaran di mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki pertama, pemahaman secara komprehensif tentang komposisi kimia, struktur, reaksi kimia, kualifikasi, fungsi, dan sifat kimiawi dari kandungan bahan pangan, serta aplikasinya dalam ilmu dan teknologi pangan, khususnya dalam menangani masalah pangan. Kedua, mahasiswa diminta dapat mengimplementasikan pemahaman tersebut dalam pendidikan ilmu dan teknologi pertanian, khususnya dalam memecahkan masalah pangan. Adapun materi pembelajaran meliputi mineral pangan, vitamin, protein, zat aditif, air, karbohidrat, enzim, minyak dan lemak, dan senyawa beracun dalam bahan pangan. Proses perkuliahan mata kuliah ini dilakukan selama 16 kali temuan dengan menggunakan metode perkuliahan secara daring. Proses perkuliahannya dilakukan secara asinkronus dan juga sinkronus. Pada proses asinkronus menggunakan media e-learning itu dan juga Google Classroom. Dan untuk perkuliahan sinkronusnya menggunakan media Zoom Meeting dan Quizzes. Referensi belajar yang dapat dipakai dan diakses oleh mahasiswa berupa buku-buku terkait kimia pangan 10 tahun terakhir, jurnal-jurnal penelitian sesuai materi pembelajaran, dan beberapa video PPT bahan ajar juga sudah saya upload di media YouTube dan linknya sudah saya masukkan pada e-learning khusus. Dan untuk kegiatan praktikumnya, mahasiswa bisa memakai modul praktikum dan juga ada beberapa video prosedur yang sudah diupload juga di media YouTube sehingga bisa diakses oleh mahasiswa kapanpun. Pada aspek interaksinya, saya menggunakan pendekatan student center learning di mana diharapkan mahasiswa menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif dalam mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuannya terhadap proses pembelajarannya. Untuk SKS teori, metode pembelajaran yang dilakukan meliputi kuliah atau ceramah. Selain itu, saya juga akan memberikan kuis, dan pada sesi perkuliahan saya juga sesekali memberikan tanya jawab kepada mahasiswa. Dan bagi mahasiswa yang mampu menjawab akan meraih poin penilaian yang akan ditambahkan pada bagian tugas. Sehingga mahasiswa tetap semangat menyimak materi yang sedang saya jelaskan. Saya juga ada memberikan tugas berkelompok yang nantinya hasilnya akan dipresentasikan dan didiskusikan pada kelas besar melalui media Zoom Meeting. Untuk kegiatan praktikum, dikarenakan masih kondisi daring, mahasiswa dapat mengakses beberapa video pembelajaran prosedur yang ada dalam modul praktikum. Nah, pada media YouTube tersebut, mahasiswa akan ditugaskan untuk melihat dan mencari metode pengujian lainnya yang dapat diterapkan dalam proses analisa sesuai topik yang sedang diajarkan. Nah, kemudian mahasiswa diminta memberikan laporan. Adapun bentuk penilaian mata kuliah ini berupa praktikum 20%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 30%, dan UAS 30%. Berikut ini adalah video dari salah satu pertemuan pada materi protein yang dilakukan secara online dengan menggunakan media Zoom Meeting. Selamat pagi semuanya. Ya, pertemuan kita kali ini masih membahas mengenai protein. Kita mulai, Ibu mau merefresh dulu ya pelajaran minggu lalu. Mudah-mudahan masih ingat. Ya, asam amino itu kan ada terbagi-bagi ya.
istilahnya bisa dibedakan apakah dia polar ataupun non-polar. Apakah dia asam amino basa atau asam amino asam. Nah, yang mau Ibu tanya, yang mana yang asam amino yang bersifat hidrofilik? Apakah itu asam amino polar atau non-polar? Yang bisa menjawab silakan raise hand. Ya, Eli, silahkan. Kalau yang hidrofilik itu yang mana, Eli? Kalau yang hidrofilik itu yang polar, Bu, yang larut dalam air. Ya, yang hidrofilik itu dia yang polar. Nah, kalau hidrofobik itu yang non-polar. Nah, kita juga ada mempelajari kalau asam amino itu ada yang esensial dan non esensial. Ada ya. Nah, coba Ibu tanya. Kalau asam aspartat, asam glutamat, itu esensial atau non esensial? Ya, si Taufik, silahkan. Termasuk penggolongan asam amino non esensial, Bu. Iya, benar ya. Nah, kalau misalnya Ibu tanya lagi, asam amino esensial itu bisa diproduksi oleh tubuh atau tidak dapat diproduksi oleh tubuh? Ya, Vanessa. Tidak dapat diproduksi oleh tubuh, Bu. Iya. Sehingga harus diperoleh dari makanan. Iya. Nah, itu semua harus kita ingat-ingat lagi ya. Kalau misalnya ada yang belum ingat, kan ada ya di YouTube Ibu ya, PowerPoint-nya bisa dipelajari ulang lagi, ya, dibuka-buka lagi, dilihat literatur buku yang berkaitan dengan kimia pangan, ya, supaya bisa lebih dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran pada hari ini. Nah, kita akan berfokus ke peptida dan juga protein. Nah, kalau untuk protein, biasanya yang merupakan komponen protein itu adalah asam amino dengan konfigurasi L. Ya. Nah, kita lihat peptida ini. Apa itu peptida? Peptida itu merupakan polimer yang mengandung 2 sampai 50 asam amino. Nah, kita lihat di PPT Ibu ini, ya. Contohnya ini ada 2 asam amino nih. Nah, kedua asam amino ini dia akan berikatan melalui suatu ikatan, ya, yang namanya ikatan peptida, CONH. Ya. Ikatan ini terbentuk dari mana? Terbentuk karena adanya, ya, ikatan gugus karboksil, ya, pada satu asam amino, ya, dia berikatan dengan gugus amino, ya, dari molekul asam amino yang lain. Nah, karena adanya ikatan ini, dia akan melepas sebuah molekul air. Nah, kita lihat, ya, ikatan peptida ini mempunyai sifat tertentu. Bagaimana sifatnya? Dia lebih pendek dan lebih kuat daripada ikatan tunggal karbon-karbon. Dia juga lebih lemah, ya, dibandingkan dengan ikatan rangkap karbon-karbon. Nah, kalau kita perhatikan, peptida ini sifatnya nggak jauh dari asam amino. Ya, nggak jauhnya seperti apa maksudnya? Ya, dia bisa bersifat amphoter juga, ya, bersifat zwitterion juga, ya. Nah, tetapi pada ikatan peptida ini harus kita lihat bahwa pada kedua ujungnya, ya, ada terdapat gugus yang mempunyai penamaan khusus, ya. Misalnya terdapat gugus karboksil bebas, ya, itu disebut apa? Disebut C terminal atau C terminus, atau kadang juga disebut orang ujung karboksil, ya. Nah, di ujung yang lain terdapat
namanya yang disebut gugus amin bebas, ya, atau sebutan lainnya N-terminal atau N-terminus, ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, peptida tadi kan tersusun antara 2 sampai 50 asam amino, ya. Jadi jenis dan urutan asam amino itu yang menyusun peptida itu bisa bervariasi. Nanti itu bisa membedakan strukturnya dan bagaimana sifat fisikokimianya. Nah, Ibu tanya dulu, peptida bersifat amphoter. Apa itu amphoter? Apa yang dimaksud dengan amphoter? Kalau boleh jangan Taufik lagi, kita ganti dengan yang lainnya. Eli, tadi sudah menjawab? Ibu ganti dengan Adinda ya, coba Adinda. Apa itu amphoter, Adinda? Amphoter adalah suatu zat atau unsur maupun senyawa yang dapat bersifat asam atau basa, sesuai kondisi lingkungannya. Iya. Jadi dia bisa bersifat asam atau basa, hubungannya apakah dia bisa mendonasikan atau malah menerima dari proton. Nah, kalau dia bersifat zwitterion itu maksudnya bagaimana? Rasuki. Ion Zwitter itu artinya bisa dipolar atau memiliki gugus polar ketika memiliki pH yang berbeda-beda. Misalnya pada pH asam amino dapat peptida dapat membentuk ion positif dan ketika basa dapat membentuk ion negatif, Bu. Iya. Jadi istilahnya dia bisa dalam bentuk anion ataupun kation atau malah zwitterion. Ya, itu ada hubungannya dengan muatannya nantinya ya, muatannya. Oke, kita lanjut ya. Peptida itu bisa dibedakan berdasarkan jumlah asam amino yang terikat. Ingat tadi kan peptida itu ikatannya 2 sampai 50. Iya kan? 2 sampai 50. Nah, kalau lebih 50 bagaimana? Sudah tidak disebut peptida lagi, ya. Nah, di sini di PPT Ibu ini, kalau dia berikatan antara 2 peptida, disebut dipeptida, 3 peptida tripeptida, 4 tetrapeptida, 5 pentapeptida, dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan yang disebut polipeptida? Ya, Alia. Merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida, Bu, yang merupakan hasil pengikat gugus karboksil dengan gugus amino. Iya, memang berikatan dia, gugus karboksil dan amino melalui ikatan peptida. Tapi kalau dikatakan polipeptida, biasanya itu lebih banyak lagi asam amino yang berikatan. Sekitar berapa? Sekitar 15 sampai 50. Ya, sekitar 15 sampai 50. Ya. Oke, kita lihat ya. Jadi tadi Ibu sebutkan ya bahwa jenis dan urutan asam amino itu dia bisa menyusun peptida, bisa bervariasi, ya. Nah, itu juga bisa membedakan antara strukturnya, sifat fisiko-kimianya. Nah, biasanya peptida ini juga dia bisa memberikan kontribusi pada pembentukan rasa atau flavor. Bisa memberikan mungkin rasa gurih, bisa memberikan rasa pahit, ya, bisa memberikan rasa manis, ya, tentu saja tergantung asam amino apa yang tersusun di dalamnya, ya. Contohnya apa kita buat? Misalnya, ya, pada ikan asin, kenapa ada rasa gurih? Ya, karena ternyata pada saat dia proses pembuatan ikan asin itu terjadi pembentukan senyawa peptida yang memberikan rasa gurih, ya. Nah, kalau yang untuk rasa pahit, ya mungkin ada residu asam amino yang aromatik pada pembentukan peptidanya, ya. Mungkin itu pada fermentasi, misalnya fermentasi keju yang terlalu berlebihan, nah itu dia memberikan rasa pahit, ya. Nah, selain pembentukan dari peptida, kita tahu tadi ada juga proses menghidrolisis dari ikatan peptida itu sendiri, ya. Bagaimana caranya?
Tentu saja dengan menggunakan ya asam kuat, bisa juga dengan basa kuat, ataupun secara enzimatik. Enzimatik itu dengan enzim protease. Itu bisa dihasilkan misalnya secara mikrobial oleh misalnya Bacillus subtilis ya, ataupun enzim dari tanaman. Contoh enzim protease dari tanaman itu bisa kita katakan seperti enzim papain, enzim bromelin. Nah, itu bisa ya menghidrolisis dari ikatan peptida ini. Nah, sekarang kita masuk ke protein. Kalau kita lihat di gambar ibu ini di PPT, kelihatan ya dari asam amino struktur dasar, dia berikatan menjadi peptida dan nantinya dia akan membentuk protein. Jadi protein itu apa sebenarnya? Senyawa kompleks ya yang merupakan molekul polipeptida yang berukuran besar. Ya. Dia bisa tersusun hingga lebih dari 100 buah asam amino. Ya, tentu saja kesemuanya itu ya bisa dia berikatan oleh adanya ikatan peptida. Ya. Nah, kalau kita bicara protein itu zat makanan yang penting bagi tubuh. Kenapa? Nah, kenapa? Apa fungsi protein dari tubuh? Nah, Daniel, bagaimana Daniel? Untuk memperbaiki sel, memproduksi sel baru, terus biar kerja organ tubuh bekerja dengan baik. Iya. Fungsi protein kalau kita baca-baca di literatur itu ada banyak ya. Tapi yang paling bisa kita katakan ada tiga. Pertama, dia bisa sebagai bahan bakar tubuh. Pertama, kalau misalnya mungkin tidak terpenuhi oleh karbohidrat ataupun lemak. Ya. Kedua, protein itu bisa berfungsi sebagai apa? Bisa sebagai zat pembangun. Nah, disitulah yang katanya dia bisa membentuk jaringan-jaringan yang baru. Makanya protein itu dibutuhkan pada masa-masa pertumbuhan. Ya. Selain bisa membentuk jaringan baru, ya dia bisa juga mempertahankan jaringan yang telah ada. Itu sebagai zat pembangun. Nah, kalau sebagai zat pengatur, ya dia ikut mengatur berbagai proses dalam tubuh, ya walaupun langsung ataupun tidak langsung ya. Kita ambil contoh, misalnya kita tahu tadi protein itu bersifat amphoter. Jadi dia bisa membantu mengatur keseimbangan asam basa di dalam tubuh. Ya. Nah, kalau kita lihat dari struktur kimia dari protein, ya bisa timbul beberapa ikatan, ya yang terdapat dari polipeptida itu. Nanti kita bahas di PPT berikutnya. Tetapi yang harus diingat adalah protein itu sebenarnya mengandung atom karbon, ya, atom oksigen, nitrogen, dan juga sulfur. Ya, itulah yang membedakan protein itu dengan karbohidrat ataupun lemak. Nah, jenis asam amino yang terikat dalam struktur protein katanya akan mempengaruhi sifat fisiko-kimia protein. Nah, sifat fisiko-kimia yang seperti apa itu? Bisa sifat kelarutannya, sifat stabilitas terhadap proses pemanasannya, apakah dia mampu membentuk gel, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita lihat, ya, protein ini dia bisa ya dibedakan berdasarkan struktur molekulnya. Apakah dia struktur primer, ya, ataupun struktur sekunder, ya, struktur tersier, ataupun kuartener lah kita katakan ya. Nah, di gambar ibu ini dikatakan ya, struktur primer dari protein dibentuk oleh ikatan peptida. Ya memang itu tadi ya, memang itu merupakan struktur dasarnya. Jadi bisa dikatakan struktur primer ini merupakan struktur dasar dari protein. Nah, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan struktur sekunder? Struktur sekunder ini terbentuk oleh adanya ikatan hidrogen antar asam amino dalam rantai proteinnya. Nah, biasanya dia membentuk dua. Ya. Apakah dia
alpha helix ya, berbentuk seperti spiral lah kita bilang ini ya, atau dia pembentukannya seperti bertumpuk dia, ya, seperti bertumpuk. Nah, ini semua dipengaruhi oleh apa? Ikatan hidrogennya. Nah, kalau kita lihat di alpha helix ini, ya, ini karbonil ini, ya, dari satu asam amino kita bilang dia akan membentuk ikatan hidrogen ke amino pada asam amino yang lain, pada NH-nya. Nah, pola ini dia akan menarik rantai polipeptidanya menjadi struktur helix. Ya. Sedangkan kalau yang beta bertumpuk ini biasanya dia membentuk lipatannya memang karena interaksi antar atomnya ini, ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang struktur tersier protein. Nah, di alam umumnya itu berbentuk struktur tersier ya. Nah, kita lihat di dalam struktur ini ada beberapa ikatan yang mungkin terdapat ya. Nah, kita lihat di sini misalnya ikatan hidrofobik ya. Gugus apa yang berperan di situ? Gugus fungsional dari rantai alifatik nonpolar. Nah, bagaimana dengan ikatan yang lain? Misalnya ya, ikatan jembatan disulfida. Nah, itu gugus fungsional dari gugus sulfidril. Ya. Nah, ikatan yang lain bisa ikatan ionik atau ikatan hidrogen. Nah, ini masing-masing ada gugus fungsionalnya yang berperan. Ya, ini harus diperhatikan ya. Nah, kalau tadi struktur tersier itu ya dihasilkan dari satu polipeptida ya. Nah, kalau quaterner itu merupakan hasil pembentukan dari multiple polipeptida ya. Nah, sekarang kita lihat di PPT Ibu ini ya, kita lihat dari nutrition reviews ya, bisa dibaca-baca ya, dilihat bagaimana proporsi dari asam amino ini ya pada bahan pangan. Nah, yang penting kita lihat adalah sebenarnya kandungan protein dalam bahan pangan itu bervariasi ya, bisa dilihat di sini dari panjang pendeknya warna ini ya, apakah di esensial atau non esensial, ini sangat bervariasi ya, dari semua bahan pangan ini tidak sama ya. Tetapi umumnya ya bahan pangan hewani ya, kita katakan lainnya seperti telur ya, susu ya, daging, itu merupakan protein tinggi. Nah, bukan berarti kalau yang nabati itu tidak bisa dikatakan sumber protein juga, bisa dikatakan sumber protein utama. Ya, khususnya seperti misalnya kacang-kacangan, kedelai, ya. Nah, tapi kalau kita perhatikan dari gambar ibu ini, kita bisa katakan atau kita bisa simpulkan bahwa kalau kita ingin memenuhi kebutuhan asam amino, terutama yang esensial secara sempurna, ya, kita harus bervariasi dalam mengkonsumsi dari sumber-sumber protein. Ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, jenis protein dalam bahan pangan itu terbagi 3 kelompok. Bisa protein sederhana, protein konjugasi, ataupun protein turunan. Nah, untuk yang protein sederhana itu dibedakan 2. Ya, protein sederhana ini biasanya dia apakah dia protein globular, ya, atau protein fibrilar. Cara membedakannya bagaimana? Yang paling kelihatan adalah strukturnya, apakah dia molekul bulat. Kalau dia berbentuk molekul bulat atau spherical, biasanya merupakan protein globular. Kalau dia bentuknya serat, ya seperti gambar PPT ini ya, serat atau fibros ya, bisa dikatakan juga merupakan protein fibrilar. Nah, sifatnya yang protein fibrilar ini ya tidak larut di dalam air ya. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Nah, biasanya protein globular itu masuk dalam golongan
protein, contohnya albumin, globulin, histon, protamin ya. Kalau untuk protein fibrillar itu masuk dalam golongan skleroprotein. Contohnya kolagen, elastin, keratin ya. Tapi ingat, biasanya kalau kita pada bahan pangan susu, telur atau daging itu umumnya berbentuk protein globular. Nah, sekarang kita masuk ke protein konjugasi. Protein konjugasi itu merupakan protein yang berikatan dengan molekul lainnya. Bisa itu fosfoprotein, lipoprotein, nukleoprotein, glikoprotein, ataupun kromoprotein. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau fosfoprotein itu protein yang berikatan dengan apa ya? Ada yang tahu? Silakan raise hand. Fosfoprotein itu protein yang berikatan dengan ya, Taufik. Berikatan dengan fosfat, Bu. Lebih tepatnya sebenarnya berikatan dengan gugus fosfor. Ya, berkaitan dengan gugus fosfor ya, Taufik ya. Nah, kalau kita lihat sumbernya itu yang paling banyak di mana? Ya, di kuning telur. Ya. Bagaimana dengan lipoprotein? Lipoprotein, proteinnya berikatan dengan apa? Ya, Rizka. Dia berikatan dengan lipid, Bu. Iya, iya. Biasanya fosfoprotein dan juga lipoprotein itu mudah kita temui di kuning telur ya. Nah, bagaimana dengan nukleoprotein? Dia proteinnya berikatan dengan apa? Ya, ada yang tahu? Ya, Yolanda. Berikatan dengan asam nukleat ya, Bu? Iya. Nah, bagaimana dengan glikoprotein? Kalau glikoprotein, ya, Sylvia, Magdalena. Berikatan dengan karbohidrat. Iya. Jadi kalau glikoprotein itu mudah kita lihat misalnya di putih telur ya, di ovomucin ya. Nah, yang terakhir nih, kromoprotein. Ini dia berikatan dengan apa nih? Julia Reta. Iya. Jadi kalau kromoprotein ya, proteinnya itu dia berikatan dengan gugus ya, pembentuk warna ya, pembentuk warna. Nah, selain protein konjugasi ya, ada juga yang disebut protein turunan. Nah, biasanya ini karena telah dimodifikasi sifat fungsionalnya. Nah, kalau kita bicara sifat fungsional, ya, ini ada hubungannya apakah sifat fungsional itu berpengaruh, ya, atau memberikan peran tertentu pada karakteristik produk pangan, ya. Kalau tadi di tubuh protein itu sebagai sumber gizi, kalau di dalam produk pangan, ya, peran protein itu bisa sebagai misalnya, ya, pengemulsi, ya, baru pengikat air, ya, pembentukan gel, ya, kekentalan, penyerap lemak, ataupun pembentukan buih, ya. Ini ada Ibu tampilkan di PPT Ibu ini ya. Nah, kita lihat bagaimana jenis reaksinya dan bagaimana contoh produk pangannya ya. Tapi yang harus diingat adalah sifat fungsional ini sebenarnya dipengaruhi oleh 3 hal. Ya, apa 3 halnya itu? Bisa faktor internal, ya, faktor eksternal, ataupun perlakuan pengolahan. Ya, kalau faktor internal itu misalnya komposisinya, ya, konformasinya atau homogenitasnya. Nah, kalau faktor eksternal itu misalnya air, ion, pH, suhu, oksidator reduktornya, lemak, gula, ya. Perlakuan pengolahannya tentu saja bisa contohnya pendinginan, pembekuan, pemanasan dan sebagainya yang ada tadi.